warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam sehat buat semua penonton yang ada di YouTube saya. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat dan beraktivitas untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Saya ingin bercerita tentang yang lain, mungkin bisa berguna dan bermanfaat bagi penonton yang menyaksikan video ini, yaitu tentang keceritaan kita dulu pernah tentang masalah kesurupan, yang mana kesurupan tadi adalah sesuatu yang sering terjadi di beberapa daerah, yang mungkin saja itu sebagai sesuatu kejadian yang sudah terjadi untuk bisa kita pelajari. Nah, untuk ini saya ingin membagi cerita dan mungkin ada solusi yang bisa kita berikan di dalam penyelesaian orang-orang yang mengalami kesurupan. Nah, kesurupan yang ini sudah saya terangkan dulu di video saya, nanti dibuka lagi video saya, bahwa kesurupan itu menanganinya salah satunya adalah dengan membuka telapak tangan yang kesurupan tadi, dan telapak tangan ini dibuka, diusapkan ke mukanya. Nah, itu salah satu cara untuk pengobatan orang-orang kesurupan. Nah, yang kedua, kesurupan itu ada satu dan ada juga mungkin massal. Nah, bila mana massal, itu kita mengambil mana yang terlebih dahulu yang memicu untuk orang-orang lain itu ikut di dalam kesurupan tadi. Nah, ini salah satunya. Nah, kalau misalkan kita mengobati massalnya, ya kita salah satunya mengambil dulu orang yang paling pertama kali yang datang kesurupan. Nah, itu sama saja, dibuka telapak tangannya, diusapkan lagi ke mukanya sendiri oleh kita, dan sebelum kita usapkan itu juga harus kita panggil orang-orang yang kesurupan tadi untuk menyaksikan pada saat kita usapin. Mudah-mudahan dengan itu yang pertama kali itu sembuh dan yang lainnya pun ikut sembuh. Dan insya Allah mudah-mudahan itu dipraktekkan, dan kita tontonlah yang kemarin yang sudah saya tayangkan. Dan sekarang ini saya memberikan tips ya buat para ibu-ibu ataupun orang tua yang kadangkala punya anak kecil. Nah, anak kecil itu bukan kesurupan, tetapi dia adalah seperti kayak ketempelan atau diikuti dan lain-lain sebagainya. Yang akhirnya saya juga pernah mengalami bahwa pada waktu anak saya itu umur kurang lebih ya 2 tahunan, ya dia masih menyusui ibunya, itu pernah terjadi. Nah, putra saya dibawa oleh tetangga pada waktu mau maghrib. Nah, setelah itu pulang. Nah, setelah pulang itulah dia rewel, dia nangis dan sebagainya, yang akhirnya disusui oleh orang tuanya pun dia tidak mau. Nah, ini salah satu akhirnya anak itu makin menjadi-jadi. Nah, tapi ini bukan kesurupan ya, kalau menurut saya ini hanya ketempelan yang sifatnya mungkin ada sesuatu yang masuk dan mengikuti sampai ke rumah. Nah, akhirnya saya dari sana memiliki pengalaman, dan ini akan saya ceritakan kepada semua penonton yang ada di dalam video ini dan sedang menyaksikan. Nah, salah satunya yaitu hampir sama ya dengan apa yang menjadi pengobatan kesurupan untuk orang dewasa. Tetapi ini jauh lebih mudah. Dan jangan panik. Ya, jangan panik ibu-ibu muda, ya, orang tua yang sedang dalam keadaan anaknya itu rewel dan sebagainya. Kadang-kadang tidak bisa tidur karena anak ini nangis terus, sangat kitanya, akhirnya kita rewel. Nah, sebelum kita bertindak ya, untuk mungkin saja kita mengira-ngira bahwa anak kita ini sakit dan kita bawa ke dokter atau ke rumah sakit. Tapi sebelum itu
Ya, mungkin tips ini juga berguna. Karena kita lihat dulu, apakah anak ini betul-betul sedang sakit fisik ataukah ada sesuatu yang katakanlah rep-rep dan apa ya namanya, kalau di bahasa Jawa itu bukan kesurupan tetapi diikutin ya, diikutin, atau mungkin salah satunya adalah apa, dia itu ada kesamaan dari alam yang tadi saya bilang, dari alam asar ke maghrib. Nah itu makanya orang tua dulu mengatakan kalau mau maghrib jangan keluar rumah, apalagi itu banyak orang-orang atau banyak makhluk-makhluk gaib yang bergentayangan pada waktu mau maghrib itu. Dan itu kejadian ya, artinya kejadian dengan saya, yang akhirnya anak saya itu seperti itu. Nah, penanganan ini jangan buru-buru panik ya. Kita lihat dulu anak kita ini benar-benar sakit fisik ataukah anak kita ini memang dalam keadaan yang ada hal lain. Nah, penanganannya sama dengan apa yang sudah kita tayangkan di video yang kemarin-kemarin, itu seperti itu. Jadi anak itu harus kita pegang tangannya ya, dan kita usap mukanya dengan telapak tangannya dia. Dan di sini kalau sebagai seorang muslim ya bacakanlah Al-Fatihah. Ya mungkin dengan agama yang lain juga sama dengan doa-doa tentunya. Ya semoga nanti setelah itu akan terjadi, kita lihat anak ini kalau langsung diam ya berarti anak ini ada sesuatu yang sifatnya mengikuti di badan dia. Namun kalau memang itu sudah 3 kali kita lakukan dan ternyata itu masih rewel dan sebagainya, maka ya kita pegang dari kepala sampai dengan kakinya, mana area yang kira-kira dingin dan mana area yang kira-kira panas. Ya kalau mungkin ada yang dingin dan ada yang panas, nah disitulah baru ternyata anak kita itu mungkin mengalami ada yang dirasakan, yaitu sakit fisik. Nah, ini salah satu yang mungkin bisa dipelajari oleh kita semua, dan yang paling penting adalah jangan panik. Nah, kalau kita panik, segala sesuatu itu akan jauh, jadi pikiran kita kemana-mana. Nah, untuk tipsnya ya, yang namanya ketempelan dengan kesurupan itu berbeda. Kalau ketempelan itu khususnya kalau yang saya alami itu adalah untuk anak-anak balita, anak-anak yang di bawah umur. Kalau kesurupan itu biasanya sudah remaja ya sampai dengan dewasa. Ini beda nih antara ketempelan dengan kesurupan. Jadi kita harus bisa membedakan. Bukan anak kecil itu kesurupan, karena tidak ada yang saya perhatikan dan yang saya lakukan untuk menolong orang-orang, tidak ada anak kecil itu kesurupan. Misalkan kemasukan apa dan dia ngomong apa. Tapi kalau seandainya orang-orang yang sudah dewasa dan sudah usia, dia kadang-kadang ucapannya ada. Katakanlah ada yang kesurupan, saya minta kopi, saya minta dikembalikan, saya minta ayam dan sebagainya. Itu contoh, ya kan? Salah satu kesurupan. Tapi kalau anak kecil tuh enggak. Anak kecil tuh hanya sifatnya menangis, ya. Tapi ada juga ciri-cirinya. Biasanya anak yang menangis itu tidak mengeluarkan air mata. Nah, ini tanda-tanda bahwa anak ini sedang dalam keadaan yang diliputi dengan kekuatan alam gaib. Artinya mungkin inilah yang dinamakan ketempelan. Nah, cara pengobatannya. Nggak usah panik, nggak usah juga kita memanggil orang lain dulu untuk membantu kita. Ya dengan cara yang tadi saya katakan, ambil saja tangannya. Ya, yang sebelah kanan tentunya. Sebelah kanan itu dibuka. Ya, dibuka ini, ya. Seperti ini kosong. Nah, itu diusapkan ke wajahnya si anak yang sedang rewel dan sakit. Ya, semoga itu akan bisa membantu menyelesaikan.
diiringi dengan doa. Ya, doa bisa Al-Fatihah sebagai orang muslim. Doa apa saja yang mungkin orang-orang ya termasuk agama-agama yang lain bisa melakukan itu. Karena ini kuncinya itu hanya di telapak tangan ini. Ya, di telapak tangan. Pada saat kita kecil, pada waktu lahir dulu, itu telapak tangan itu selalu digenggam. Nah, ini adalah sesuatu kekuatan alam rahasia yang masih dipegang oleh si jabang bayi sampai kepada dunia. Pada saat dia ada perjanjian, ya, kehidupan dengan Yang Maha Kuasa itu di dalam alam rahim. Nah, pada saat dia keluar itu masih dipegang kencang. Dia tidak lepas. Yang akhirnya pada saat dia sudah bisa melepas, maka hilanglah rasa keingatannya kepada perjanjian yang pernah diucapkan di dalam alam rahim ini kepada Tuhan. Nah, untuk itu maka selalu perjalanan orang ini banyak perubahan-perubahan yang hampir rata-rata ya kita kembali kepada apa sih perjanjian kita yang kadang-kadang kepada Tuhan ya tentang perjalanan hidup kita. Nah, itu selalu ini. Nah, rahasianya itu ada di tangan. Dia di telapak ini. Nah, bila mana telapak tangan ini sudah kita buka, ya kalau orang kesurupan itu kencang sekali sih bukanya. Tapi ada cara yang sudah saya terangkan. Nanti nonton di video yang lain. Ya, ini telapak tangannya. Usapkan saja di telapak tangan ini, insya Allah semuanya akan selesai. Ya, dengan dituntun oleh bacaan doa ya secukupnya. Karena doa adalah salah satu alat manusia untuk meminta kepada Tuhan ya segala sesuatunya agar kita diijabah atau dikabulkan doa kita apa yang menjadi permohonan kita. Nah, ketempelan yang saya maksud di sini ini kadang-kadang membuat panik para ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu muda nih ya, termasuk juga mungkin ada ibu-ibu yang sudah memiliki keturunan beberapa orang, tapi mungkin saja pernah mengalami. Nah, seninya di sini ya, seninya nih ada kepanikan, ada apa dan sebagainya. Nah, dengan video ini saya mengatakan ada seni kehidupan di dalam kehidupan kita, yaitu kita jangan panik ya, yang mana mungkin kita panik dalam arti waduh anak saya nangis terus menerus, rewel, dikasih minum gak mau, disusui oleh ibunya gak bisa, gak mau. Nah ini, nah sebelum kita berpikir bahwa anak kita ini mengalami sakit fisik ya, atau ada yang keseleo atau kecetit dan sebagainya, ya kita tangani dulu dengan cara ini. Ya saya katakan ini adalah cara yang paling sederhana khususnya untuk ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang nonton di sini, ibu-ibu muda maupun muda yang memiliki keturunan beberapa orang dapat nanti mempraktekkan bila mana ada kejadian. Mudah-mudahan tidak akan ada kejadian karena kita sendiri semua menginginkan ya kita hidup dalam kondisi yang sehat walafiat, enak-enak saja. Namun ya semua kembali lagi di dalam perjalanan kehidupan itu tentu ada enak dan tidak enaknya. Nah, bila mana ini mengalami hal seperti ini, maka yang saya katakan jangan pernah panik, jangan pernah gelisah, dan kita seolah-olah merasa wah di bagaimana, apalagi di tengah malam ya, tengah malam yang anak kita nangis tengah malam. Dan saya sering juga dipanggil orang yang tengah malam anaknya nangis terus ya, tapi begitu saya datang, saya lakukan hal yang seperti tadi saya ceritakan, telapak tangannya ini dibuka, saya usapkan lagi dengan saya berdoa kepada Yang Maha Kuasa, dan saya usapkan. Alhamdulillah anak itu tidur. Dan saya katakan bahwa anak ibu ini mungkin ketempelan atau kecapean dan lain-lain ya sebagainya. Ya karena ya tidak ada kekuatan alam gaib yang bisa masuk ke dalam diri si anak, yang mana anak ini masih murni.
ya. Dia biasanya di bawah 5 tahun. Jadi belum ada. Namun di sini perlu pencegahan. Sebelum ada kejadian ini, maka sudah saya ceritakan dulu di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi ketempelan dan kesurupan. Kalau kesurupan, saya katakan itu adalah usia remaja. Kalau ketempelan itu biasanya oleh anak-anak balita. Nah, dengan cara begini kita bisa akan membedakan nanti mana anak-anak itu yang kesurupan, mana anak yang ketempelan. Obatnya yaitu tadi hampir sama, yaitu penyelesaiannya di telapak tangan ini. Kenapa? Biasanya orang kesurupan itu selalu menggenggam. Ini di usia remaja ya, sampai dengan usia dewasa itu dia genggam. Pada saat kita mau buka ini setengah mati kita buka kadang-kadang karena dia ngumpetin, ya kan? Ya itu ngumpetin karena rahasianya ada di sini. Yang tadi saya katakan, rahasia yang masih dipegang oleh orok yang baru lahir itu digenggam sama dia. Nah, genggaman inilah ada rahasia yang disampaikan ya, yang masuk ke dunia yang dia harus pegang sebetulnya. Tapi pada waktu dia sudah meranjak agak lebih besar, dia buka lepas yang akhirnya dia lupa atas perjanjiannya kepada Yang Maha Kuasa. Nah, itu salah satu. Jadi jangan panik untuk ibu-ibu ya, bapak-bapak yang menonton video ini adalah pelajaran untuk anak kita bila mana mengalami nangis atau mungkin rewel pada malam hari. Nah, terutama sudah di atas jam 12 rewel dan kita akhirnya bingung. Nah, ini jangan bingung dulu. Sebelum kita masuk untuk meranjak ke rumah sakit, ya kita tangani dulu. Dan bila mana itu tidak bisa selesai, silakan untuk memeriksa anak kita ke dokter atau ke rumah sakit. Karena ini hanyalah sebatas tips pencegahan saja sebelum kita beranjak dari rumah untuk membawa anak kita yaitu ke rumah sakit. Jadi hanya tips saja sebagai jalan pertama. Dan bila mana semuanya sudah kita lakukan dan itu kita tidak mampu untuk melakukan, maka kita harus ke dokter dan harus diperiksa fisiknya. Mungkin ada sesuatu yang dirasakan oleh si anak yang sakit di badan atau di mana saja. Namun itu sebagai tip ini mudah-mudahan berguna buat semuanya. Dan jangan panik, sekali lagi, kesurupan ya dan ketempelan itu yang harus kita bisa bedakan. Jadi saya rasa itu dulu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat ibu-ibu, bapak-bapak yang menonton di sini. Terima kasih. Salam sehat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.